sekarang. Iya, selamat pagi adik-adik. Sekali lagi Kak Ica ucapkan selamat datang di IMPA Online. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Jadi Kak Ica ingetin sekali lagi ya, selama ibadah mikrofonnya di-mute dulu supaya adik-adik bisa dengar kakak pelayannya. Nanti pada saat kakaknya kasih pertanyaan atau sebutkan namanya, adik-adik boleh unmute mikrofonnya ya. Sekarang kita mulai ibadah. Kita akan masuk ke saat teduh. Ya. Yuk adik-adik, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Selesai adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi dulu yuk. Kita mau sambut, kita mau buka IMPA online kita dari Kidung Ceria nomor 263. Judulnya Ku Diberikan Kidung Baru. Bait 1 dan bait 2. Adik-adik yang mau berdiri boleh berdiri. Yuk kita bernyanyi muji Tuhan bersama-sama. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama Ya, adik-adik, kita sudah membuka ibadah kita dengan puji-pujian. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik, yuk kita mau berdoa pembukaan. Kak Ica boleh minta tolong Kak Catherine ya, Kak. Pimpin kita dalam membuka ibadah, dalam doa. Oke Kak Ica, mari adik-adik kita bersatu hati, tutup matanya, kita mau berdoa pembuka. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami mau mengawali ibadah IMPA online kami dari awal sampai akhir. Biarkan ibadah ini Tuhan, boleh Roh Kudus-Mu tercurah untuk kami semua dan setiap firman yang kami boleh dengar melalui kakak pelayan itu boleh tumbuh subur di hati adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Catherine. Nah, Kak Ica. Adik-adik kita akan menyambut masuk ke dalam mendengar firman Tuhan. Kita akan sambut dengan Kidung Ceria 136. Kitab Suci Hartaku, bait 1 dan bait 2. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi muji Tuhan lagi ya. Kitab Suci Hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Oke, adik-adik, sekarang
Kita akan pisah kelas ya. Yuk. Yuk, kita buka yuk. Mazmur. Buat yang baru masuk, di Alkitab ada tulisannya MZM. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 2 sampai 6. Sudah semuanya? Kalau sudah boleh pegang hidungnya. Biar Kak Catherine tahu siapa sih yang sudah. Ayo Kak Catherine mau lihat siapa sih yang sudah. Tanpa harus membuka mikrofon, taruh di hidung. Kevin sudah. Siapa lagi nih yang udah? Kak Ica, aku sudah. Leia, Kak Daniel, Marsha. Oke, sudah? Sudah. Oke, sudah. Kita mulai ya adik-adik membaca Mazmur. Kak Catherine yang menjorok keluar, adik-adik nanti yang menjorok ke dalam. Oh, mungkin kalau rame-rame nanti suaranya dubbing ya Kak Ica? Iya, mungkin Kak Ica bantu Kak. Jadi Kak Ica bersama adik-adik yang menjorok ke dalam, Kak Catherine yang keluar. Oke Kak Ica, yuk kita mulai yuk. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sepanjang masa. Amin. Nah, kita sudah baca Mazmur. Sekarang siapa yang sudah siap mau dengerin cerita firman Tuhan? Mana suaranya? Siapa yang sudah siap? Oh, Joshua doang nih angkat tangan yang sudah siap. Kevin, sudah siap semuanya ya? Kita mau dengerin cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Happy. Silakan Kak Happy. Terima kasih Kak Catherine. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Happy yang akan bawakan firman untuk adik-adik. Nah adik-adik, seperti biasa, kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam bagian firman. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas begitu banyak berkat-Mu, khususnya pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan firman. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus memenuhi kami, sehingga kami dapat menerima firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Happy mau adik-adik siapkan Alkitabnya. Nah, kita sekarang akan masuk ke Perjanjian Lama, adik-adik, yaitu Kitab Imamat 25, ayat 1 sampai 7. Imamat 25 ayat 1 sampai 7 itu kitabnya paling gampang adik-adik. Jadi ada Kejadian, yang pertama Kejadian, Keluaran, lalu Imamat. Jadi gampang tuh dicarinya. Adik-adik udah siap semua? Kalau adik-adik sudah siap, Kak Happy minta tolong dari adik-adik untuk baca ya. Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Kak Happy boleh minta siapa ya?
Ada yang mau bantu Kak Happy baca Alkitabnya? Ada nggak? Shalom bilang Shalom udah ngomong. Shalom Kak Happy. Oh, shalom. Boleh shalom. Tentu ini ya. Tolong bacain Kitab Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Ayat Silakan, berapa Shalom. Kak Happy? Imamat 25 ayat 1 sampai 7. 1 sampai 7 Kak. Dari sini sampai 7. Dari sini dulu, judulnya. Tuhan berfirman kepadamu di gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sahabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu satu sabat masa perhatian penuh, satu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dan dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakin bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar, dan ada di tanahmu segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Sudah Kak Shalom. Terima kasih ya Shalom. Iya siap. Makasih ya Shalom. Sama-sama Kak Happy. Nah oke. Nah adik-adik tadi yang tadi udah Adik Shalom baca dan kita semua baca itu adalah tentang perhentian tahun Sabat. Di sini tadi diceritakan ya adik-adik di mana bangsa Israel melalui Bapak Musa diperintahkan kalau nanti bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu, adik-adik masih ingat ya tanah perjanjian? Kalau bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan punya perintah untuk bangsa Israel. Salah satunya itu tahun Sabat.
Salah satu perintah tahun Sabat itu adik-adik, di tahun Sabat itu bangsa Israel harus berhenti dari kegiatan agrikultural atau kegiatan bertani, berkebun yang menghasilkan hasil ladang ya adik-adik. Jadi Tuhan perintahkan tahun pertama sampai tahun ke-6 bangsa Israel boleh tuh adik-adik untuk mengusahakan ladangnya. Dan pada masa itu bangsa Israel memang sangat bergantung kepada hasil ladangnya adik-adik. Tapi yang aneh tuh adik-adik, Tuhan memerintahkan bangsa Israel boleh untuk memanfaatkan tanah di tanah Kanaan itu dari tahun pertama sampai tahun ke-6, tapi tahun ke-7 disuruh berhenti adik-adik. Tidak boleh mengerjakan ladang lagi. Gimana tuh adik-adik? Kalau adik-adik pikir, kan bangsa Israel hidupnya, makannya itu dari ladang. Tetapi Tuhan kok suruh berhenti tahun ke-7? Nanti tahun ke-7 bangsa Israel makan apa ya adik-adik? Ada yang kepikiran gitu nggak adik-adik? Nah ternyata adik-adik, kalau kita baca nih adik-adik, Kak Happy akan bacain aja ya. Ternyata bangsa Israel juga khawatir tidak bisa makan pada tahun ke-7. Tapi begini, di Imamat 25 ayat 20-21, apabila kamu bertanya apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Nah, tuh adik-adik. Tuhan itu memerintahkan untuk berhenti pada tahun ke-7, ternyata tidak membiarkan bangsa Israel kelaparan. Tetapi kalau bangsa Israel mau nurut sama firman Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah pada tahun ke-6. Di tahun ke-6 akan diberikan hasil untuk 3 tahun adik-adik. Luar biasa ya adik-adik. Nah itu juga salah satu pesannya Tuhan untuk kita semua. Kalau kita mau nurut sama Tuhan, sama firman Tuhan, Tuhan pasti pelihara adik-adik. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Nah, kira-kira pesan apa lagi ya yang Tuhan mau kasih tahu? Kenapa tahun ke-7 kita disuruh berhenti untuk berkebun? Nah, Kak Happy sekarang minta tolong Kak Anya. Kak Anya, boleh tolong videonya Kak Anya? Hai Jojang Lovers, kembali lagi nih bersama saya Jaya Saputra. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, tanah longsor dan letusan gunung Merapi, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita menebang hutan, berarti kita juga harus menanamnya ya guys, agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Nah, Jojang Lovers, apa saja sih dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua? Banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya suatu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah menggulung di sungai yang menjadikan aliran sungai tidak lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat.
tanah longsor. Bencana ini sering menimbulkan banyak korban jiwa loh guys, karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari lereng ataupun bukit. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba, terkadang membuat orang yang di sekitarnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya reboisasi menjadikan munculnya erosi. Bagaimana tidak, biasanya lereng gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitarnya, jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menyerap air. Tapi, jika mereka sudah tebang tanpa adanya reboisasi, air hujan akan mengenai langsung tanah tersebut dan terjadilah erosi. Pencemaran. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Munculnya berbagai macam penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mungkin dari lingkungan air dan udara. Adanya pembuangan limbah yang sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang melebar sampai ke pemukiman. Hal ini akan menjalar sampai ke sumur para warga, bahkan beberapa sungai pun juga ikut tercemar. Kebakaran hutan. Apakah kita masih ingat tentang kebakaran hutan di Riau tahun 2009 yang lalu, guys? Kebakaran yang mengakibatkan asap yang sampai ke negara Singapura. Kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu saja, dampak dari kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. Habitat hewan liar yang berada di hutan juga semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang sama ini dijaga sudah mulai banyak dirusak oleh manusia. Pembuatan pabrik yang membutuhkan lahan sampai membakar hutan sekarang juga masih banyak. Global warming. Adanya global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar adanya suhu bumi yang semakin lama semakin naik. Adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Berbagai industri juga berperan dalam mensukseskan adanya kenaikan suhu. Selain itu, adanya global warming juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Adanya penggunaan batu bara, penggundulan hutan, dan juga pembakaran hutan ini menjadikan karbon dioksida semakin naik. So, bagaimana Jojang Lovers? Ternyata banyak juga ya bencana yang bisa terjadi apabila kita tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan kita di sekitar. Adik-adik udah lihat ya tadi. Tadi kira-kira apa sih hubungannya sama ayat yang kita baca ini adik-adik? Ini nih adik-adik. Tuhan itu sudah memberikan tanah bagi bangsa Israel dan tanah bagi kita semua. Tanah itu memiliki banyak fungsi adik-adik. Tanah itu berfungsi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh banyak ternak, juga tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen bagi manusia adik-adik, juga bisa menguraikan banyak hal, sehingga tanah ini sangat berguna bagi hidup manusia. Nah, Tuhan mau kita ini bersyukur akan apa yang sudah Tuhan kasih, yaitu tanah kepada manusia, dengan apa adik-adik? Tidak hanya dengan mengucap syukur, tapi juga dengan mengurus lingkungan, mengurus alam ini, mengurus tanah, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Itulah adik-adik kira-kira pesan yang Tuhan mau kasih ke kita, yaitu kita harus menjaga lingkungan ini adik-adik. Yang tadi di video tadi tuh, kita jangan buang sampah sembarangan ya adik-adik supaya tidak tercemar sungainya. Kita juga harus tidak
nggak boleh kita menanam pohon, menebang pohon sembarangan dan tidak diperbaharui lagi pohonnya sehingga terjadi tanah longsor. Dan begitu banyak adik-adik dampak lingkungan yang buruk terjadi karena kita tidak memperhatikan lingkungan. Nah itu ya adik-adik jadi ingat kesimpulannya pada pagi hari ini, yaitu adik-adik tidak usah khawatir kalau adik-adik nurut sama firman Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Dan kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Oke adik-adik, itu aja dari Kak Happy ya. Semoga firman pada pagi hari ini dapat adik-adik dapat meresap dalam hati adik-adik dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik sehari-hari. Amin. Amin. Terima kasih Kak Happy buat firman-nya. Kita mau lanjut ya Kak Happy untuk doa syafaat. Kak Catherine, Kak Ica boleh bantu minggu lalu siapa saja yang sudah bertugas supaya kita gantian? Minggu lalu banyak dari kelas tanggung, Kak. Mungkin minggu ini kita minta beberapa anak kelas kecil ya untuk kita berdoa syafaat. Ayo adik-adik kelas kecil silakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Semoga COVID-19 segera berakhir ya Tuhan. Berkati juga Pak Presiden kami diberikan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Silakan deh ya. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk orang tua kami agar bisa sehat selalu dan bekerja untuk kita dan sehat selalu ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan juga dan semangat merawat kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Yosua. Tuhan Yesus, berkatilah gereja. Tuhan Yesus, berkatilah gereja dan kakak layan agar terus melayani dengan baik buat kemuliaan Tuhan. Steven. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami yang lagi sakit, sembuhkan mereka daripada yang sakit, yang bisa aktivitas lagi dan bisa nge-zoom lagi dan kembali dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai dan menjawab doa-doa ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terdampak akan pandemi ini. Tuhan berkati para tenaga medisnya, para orang-orang yang dirugikan, para orang-orang yang membutuhkan Engkau. Kiranya Engkau memberikan solusi, Engkau memberikan kelegaan hati, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kesembuhan bagi orang-orang ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Biar firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari
dapat kami ingat dalam hidup kami. Ya Tuhan, itu banyak doa dan permohonan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami dan berikan kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mau berdoa syafaat dan ditutup oleh Kak Happy. Oke, sekarang untuk meresponi firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar, kita mau memuji Tuhan dari KC 366, betapa kita tidak bersyukur. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Seperti biasa adik-adik, siapkan celengannya masing-masing dan persembahannya dimasukkan ke celengan adik masing-masing. Enggak ada. Celengannya Nggak ada, Kak. nggak ada. Nah, kalau yang belum ada celengan, boleh ditaruh di amplop, dikumpulin. Nanti tunggu pengumuman. Maksud saya sudah menaruh uangnya. Oke, terima kasih Jonathan. Nanti dikumpulin, tinggal ditunggu pengumumannya. Celengan adik-adik kita kumpulkan ke gereja. Untuk tanggalnya nanti dikabarin ya. Sudah semua masukin persembahannya ke celengan? Kalau sudah, kita mau... deh, Bang Mama tadi. Yang belum ada boleh dikumpulkan di amplop, boleh. Dikumpulin sama papa mama dulu, boleh. Sudah adik-adik? Kita mau merespon ini persembahan kita yuk. Kita mau memuji Tuhan dari KC 257. Kunyanyi senang bait 1 dan 2. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram.
adik-adik, kita nggak terasa sudah di ujung ibadah. Kita mau berdoa penutup dulu. Silakan Kak Happy, boleh pimpin doa penutup kita, Kak. Oke, Kak Catherine. Nah, adik-adik, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah berikan kami berkat begitu banyak, dan biarlah berkat yang kami berikan ini, persembahan yang kami berikan ini, Tuhan juga memberkati demi hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa, berkatilah firman yang telah Kau berikan pada pagi hari ini, berkatilah itu supaya kami dapat menghidupi firman itu ya Tuhan, dan kami berterima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat menerima firman dan beribadah dengan baik. Ya Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami doakan, tapi kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Happy. Kak Happy, Kak Catherine mau nanya, Kak Happy ada aktivitas kah untuk kelas kecil dan kelas tanggung minggu ini, Kak? Aktivitas ya, oh iya Kak Happy lupa ya. Boleh nih adik-adik, Kak Happy mau kasih adik-adik aktivitas, yaitu adik-adik bikin doa syukur adik-adik untuk yang sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Adik-adik bikin doa syukur di mana adik-adik itu dapat menerima alam, karena Tuhan telah memberikan alam yang begitu luar biasa. Adik-adik bikin doa syukur untuk rasa syukur adik-adik akan alam dan lingkungan yang Tuhan telah kasih. Oke adik-adik, itu aja deh adik-adik. Terima kasih Kak Happy. Kak Catherine ulangin doa syukur, nanti ditulisnya di kertas dan dikirimnya ke grup WhatsApp orang tua ya Kak Happy ya. Oke, ya betul. Ya, oke adik-adik. Ini kalau adik-adik lihat di screen, ada pengumuman POT, pertemuan orang tua. Nah, adik-adik boleh kasih tahu buat papa mama, hari Sabtu 31 Juli 2001 jam 10.30 memakai aplikasi Zoom. Nanti linknya akan di-share. Kasih tahu papa mama akan ada pertemuan orang tua. Jangan sampai lupa ya, papa mama adik-adik harus ikut serta. Ada pengumuman yang akan diberikan. Oke, sekarang kita udah selesai ibadahnya. Kita mau foto dulu Kak Ica? Ya, yuk adik-adik, kita mau berfoto dulu. Terima kasih share screen-nya, Kak Zevanya. Oh, Kak Catherine, Kak Happy, kalau adik-adik mau ngerjain tugasnya mereka lagi berdoa, di videoin boleh nggak, Kak? Boleh ya, Kak Happy ya? Boleh ya. Boleh. Ya, jadi untuk tugas dari Kak Happy barusan, doa syukur atas alam dan seisinya yang udah Tuhan kasih ke kita, adik-adik boleh tulis, ya. Atau kalau adik-adik mau langsung berdoa langsung, bikin video juga boleh, ya. Nanti minta tolong papa mama dikirim di grup orang tua. Dan yang penting juga, Sabtu depan ada pertemuan orang tua, ya. Jadi adik-adik ingetin papa mama hari Sabtu depan akan ada pertemuan orang tua dengan kakak pelayan PA, ya. Supaya tahu nih kira-kira bulan depan kakak PA-nya akan ada apa lagi ya, yang baru lagi ya untuk adik-adik. Ya, meskipun kita impanya online, tapi selalu ada yang baru supaya adik-adik dan kakak pelayan semangat memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan nama Tuhan. Oke, terima kasih banyak adik-adik, tetap semangat untuk impa online-nya ya. Ya. Berarti sebelum kita ketemu di minggu depan itu berarti udah tanggal berapa tuh Kak? Udah tanggal 1 ya minggu depan ya, udah ya bulan Agustus ya. Ya. Berarti sebelum adik yang ketemu kakak pelayan di tanggal 1, di tanggal 31-nya papa mama dulu yang ketemu sama kakak pelayan. Ya? Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Apa ya tugasnya ya?